Pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemirsa, rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin diduga mengalami overrun atau keluar jalur dengan kondisi pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi tadi di landasan pacu sisi barat runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat ini ya, pesawat tempur dalam posisi menukik di ujung landasan. Operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin terpantau normal dengan menggunakan landasan pacu sisi utara selatan atau runway 03 dan 21. Aduh, ini kok bikin ini ya, ngeri ya, karena menukik begitu posisinya ya. Hingga sekarang belum diketahui adanya korban dan detail kerusakan pesawat serta penyebab insiden yang menimpa pesawat, pemirsa. Kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian sesuai video viral tersebut, dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan. Sejumlah masyarakat Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga sebabkan kaca pecah. Bus rombongan aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpian kaca mengenai sejumlah penumpang hingga luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi 27 Agustus 2026 mendatang. Tepatnya di daerah Cikarang, tol Karawang pada ya, KM 55 di pukul 11 siang. Ada dua oknum yang menggunakan masker ya, melempari kaca mobil kami, bus yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu perjalanan kami hingga tiba tadi di depan gedung DPR RI. Ya, ini ramai juga nih di media sosial, katanya ada rekening yang diblokir. Benarkah demikian? Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait penyelidikan penghimpunan dana kegiatan aliansi Masyarakat Pati Bersatu, di mana surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, jadi bukan pemblokiran rekening. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik Ditreskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penundaan transaksi tersebut mengacu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berlaku paling lama 5 hari kerja. Ini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Permisi Bapak. Dalam penyelidikan, penyelidik juga menggunakan pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dana dan penguatan sektor keuangan sebagai salah satu dasar hukum terkait aspek penghimpunan dana dari masyarakat.
Penyelidik telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak terkait serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Sosial untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan penghimpunan, mekanisme pengumpulan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan dengan tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Kita menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Informasi lainnya, pemirsa, jika ada sengketa yang melibatkan bangunan pendidikan, apakah bijak sebagai orang berpendidikan? Solusinya adalah pengamanan menggunakan bantuan non-aparat. Ya, sengketa lahan yang melibatkan Sekolah Islam Pamulang yang dikelola Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dengan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berbuntut panjang. Pasalnya wali murid kaget saat sekolah dijaga ketat oleh pihak non-aparat. Kenapa ini sekolah anak saya kok digini? Wali murid geram dan bertanya mengapa sekolah malah ditutup dengan kawat berduri dan dijaga ketat oleh non-aparat resmi. Ketegangan terjadi saat pagar didorong paksa. Masa anak sekolah nanti diawali dengan protes dari sejumlah orang tua murid yang bertanya mengapa sekolahnya dipagari dan dipasang kawat berduri ya. Sempat terjadi perdebatan antara pihak pengaman dan wali murid. Nah, ini dia ketegangan yang terjadi saat pagar didorong paksa. Mana legalitas kalian? Legalitas kalian! Satu, satu. Banyak bicara. Satu, ayo. Santai. Wallahi ta'ala, sampai sekolah anak saya diginiin 10 tahun saya di sini. Anak saya masih di sini, dua anak. Saya nggak ridho, lillahi ta'ala, saya nggak ridho, lillahi ta'ala, saya nggak ridho sama sekali, demi Allah, saya nggak ridho. Ya jangan emosian. Media saya juga media. Kamu media saya juga media. Media itu punya etika. Kamu media mana? Media itu punya etika. Ya. Kita jam 3 pagi, Pak. Kalau ada kita jam 3 pagi. Lu mau apa? Ya, tapi tadi kita lihat ada petugas kepolisiannya ya. Dan sepertinya sudah dipanggil ya oleh petugas kepolisian tentang peristiwa tersebut. Di mana usai keributan yang terjadi, pihak orang tua murid mempertanyakan pengamanan ketat yang dilakukan justru oleh non-aparat resmi. Jadi kekesalan wali murid ini terkait adanya pencampuran urusan sengketa lahan dengan kegiatan belajar mengajar. Mereka protes dan mempertanyakan siapa yang memerintahkan pengamanan ketat oleh non-aparat atau aparat tidak resmi ya, hingga mengganggu anak-anak untuk sekolah. Untuk bisa melakukan pengamanan, semuanya untuk bisa melakukan pengamanan. Kesini, Namanya, sebutin juga nama lembaga sosial. sabar Bu. Profesor yang dirahmati Allah, berarti Ibu mengamini bahwa orang pihak ketiga outsourcing yang Ibu kirim adalah perintah dari Ibu. Ya. Perintah dari Ibu. Ibu salah, harusnya Ibu ngajak Pak Imam ke sini atau Pak Rektor. Biar mereka yang jawab. Kesian Ibu nih sebenarnya. Tapi mohon maaf Bu, orang outsourcing yang Ibu kirim pada dini hari kemarin
merokok di dalam kelas tempat anak-anak kami belajar. Mencuri uang kas juga, Bu. Uang infak. Infak kelas, Bu. Atas buat ngaji dipakai tidur. Kepikiran gitu, Bu. Buat main remi. Coba itu kelas reminya. Malu sama gelar itu profesor. Masa nggak jujur? Sabar. Nih, intinya pertanyaannya. Saya jelasin lagi pertanyaannya. Kenapa yang ke sini? Kita tuh nggak mau tuh ngurusin yayasan lama baru, terserah. Kita cuman mau pendidikan yang layak untuk anak-anak kita, Bu. Di sini tuh anak itu bukan cuma 1, Bu. Ada yang anaknya 2, ada bahkan yang 3, Bu. Bukan cuma uang yang kami pikirin, tapi masa depan anak-anak kita. Ya, kita beralih ke informasi lainnya yang juga ternyata ada nada kesalnya, pemirsa. Kesal sih kesal ya, tapi kan pedagang kaki lima juga bagian dari warga. Kalau PKL-nya ngaku mereka telah membayar biaya sewa, apakah PKL-nya yang dimarahi atau oknum yang meminta uangnya yang harus diselidiki? Nah, Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat banyaknya pedagang kaki lima di area Plaza Patriot Candrabaga hingga mengganggu warga. Inilah pantauan Wali Kota Bekasi di area Plaza Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Dan terjadi perdebatan antara Wali Kota dengan warga yang berjualan di sana. Wali Kota marah karena adanya PKL tak sesuai aturan, sementara pedagang mengklaim mereka sudah membayar retribusi. Namun Wali Kota menegaskan tidak ada retribusi di lokasi, tidak boleh ada yang memungut biaya hingga memperbolehkan taman kota digunakan untuk berjualan. Udah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan? Kami bayar kok. Bayar gitu sih. Bayar sama siapa? Bayar sama siapa? Ya sama orang yang di sini. Siapa yang bayar? Ya kita Ada aparatur saya tidak? Saya nggak tahu itu, Pak. Tapi kan kami punya hak berarti di sini. Tidak ada hak. Yang ngatur pemerintah. Saya sudah nyatakan bahwa ini untuk masyarakat, bukan untuk pedagang. Ya, kalau ada staf saya yang bayar, pasti saya akan laporkan. Bukan rahasia umum, bukan rahasia umum, Pak, kayak gitu. Bukan rahasia umum. Sampaikan ke saya. Diatur dulu. Bukan begini caranya. Bukan begini caranya. Sebelumnya memang sudah rapi, Pak, diatur. Sudah ada bagian kebersihan. Sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihnya, Pak. Siapa? Kebersihan, Pak. Siapa? Petugas DKPP, Pak. Baginya orang. Siapa? Ya kami tidak tahu, Pak, namanya siapa. Di sini ada. Justru saya sekarang pengen nyari nih orangnya. Lu lihat itu, lu lihat taman-taman gua pada rusak. Jualannya di atas taman. Sabar-sabar ya Pak Wali, jangan sampai marah-marah ke warganya. PKL juga warga kita loh. Baik, informasi lainnya, sidang lanjutan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai jeda selengkapnya di Sindo Prime.